Selamat pagi, siang, sore. Kami dari kelompok mata kuliah aplikasi komputer akuntansi yang merupakan saya sendiri, Rido Renando, dari Cimarlon, William Ali, Joyce Krisi, Henley, Juven Gautama, dan Sela akan mempresentasikan UAS kami tentang sistem inventory. Di mana yang pertama itu ada latar belakang, yaitu di mana kami membuat sistem inventory ini dikarenakan pada suatu perusahaan berhubungan erat dengan inventory, di mana inventory ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi keluar masuknya barang suatu perusahaan. Konsep data inventory kami, setiap perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan perdagangan ataupun perusahaan pabrik, serta perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Dengan merancang sistem ke arah yang lebih baik, biarkan kami dapat membantu dan memudahkan proses sistem yang sedang berjalan, sehingga memudahkan dalam pengelolaan data termasuk memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data yang akhirnya menghasilkan data yang akurat yang dapat digunakan untuk keperluan perusahaan. Oke, ruang lingkup proyek kami adanya itu lebih terarah kepada user, di mana admin yang mempunyai username dan password untuk login. Ada juga ruang lingkup pada presentasi ini membahas mengenai latar belakang proyek, solusi yang ditawarkan, dan fitur-fitur program aplikasi kami. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Richie Marlon. Silakan Richie. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah solusi yang akan dibuat. Solusi yang kami berikan kepada masalah-masalah yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu adalah sistem manual. Jadi kami memberikan solusi yaitu membuat sebuah program aplikasi sistem inventory, terus mengurangi sumber daya manusia, lalu mempermudah masuk dan keluarnya sebuah data. Yang terakhir membuat sebuah aplikasi sederhana. Berikut adalah flow chart, di mana yang pertama kita mulai dari start, terus udah tuh kita di login, lalu di login kita akan diminta memasukkan username dan password. Jika passwordnya benar, maka dia akan masuk ke homepage. Jika salah, dia akan memunculkan pesan password wrong, lalu kembali lagi ke halaman login. Lalu ketika kita sudah masuk ke homepage, dia akan keluar dashboard, di mana di dalam dashboard terdapat produk, user, kategori, customer, dan order. Di dalam produk, jika kita masuk ke dalam produk tersebut, maka akan ada fitur-fitur di mana ada add, edit, delete, home, search, dan refresh. Lalu yang kedua, jika kita masuk ke dalam user, akan muncul kurang lebih sama seperti produk, yaitu add, delete, edit, dan home. Jika add berhasil, maka dia akan muncul kata-kata user successfully edit. Lalu yang delete, jika kita delete sukses, maka dia akan muncul user successfully delete. Jika salah, enter the user phone numbers. Lalu pada edit, jika berhasil, maka akan muncul user successfully edit. Jika kita klik home, maka dia akan kembali ke home page. Lalu yang ketiga ada kategori. Sama seperti di user, ada add, delete, edit, home. Jika add berhasil, maka dia akan muncul kategori successfully add. Lalu jika pada delete berhasil, maka dia akan muncul kategori successfully delete. Jika tidak, dia akan meminta enter the category ID. Edit, jika berhasil, kategori successfully edit. Kalau home, klik home akan kembali ke home page. Lalu yang keempat itu ada customer. Sama, add, delete, edit, dan home. Jika add berhasil, maka dia akan muncul customer successfully add. Lalu pada delete, jika berhasil, maka akan muncul customer successfully delete. Jika salah, jika tidak berhasil, maka akan muncul enter the customer ID. Edit, jika berhasil, customer successfully edit. Home akan kembali ke home page. Terus yang terakhir ada order, di mana di dalam order ada insert, view order, home, add to order. Insert,
jika berhasil, maka akan muncul order edit successfully. View order, dia akan memunculkan fitur list order. Lalu di dalam list order akan ada sales invoice, terus yang terakhir back. Lalu yang ketiga ada home, itu kalau jika kita klik akan menuju ke homepage. Lalu yang terakhir add to order. Jika berhasil, maka akan muncul kolom produk. Jika tidak, maka ia akan muncul enter the number quantity. Lalu ada not enough stock available. Lalu akan muncul operation failed. Dan yang terakhir ada logout end. Next akan dijelaskan oleh Henley. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada presentasi ini. Baik, ini mengenai data flow diagram. Baik, jadi di sini ada user. Jadi aplikasi kami ini mengutamakan akun sebagai user atau admin dari sebuah perusahaan yang menggunakan aplikasi inventory system tersebut. Jadi user ini dia akan melakukan aksinya yaitu input produk dengan data produknya dan hasil akhirnya itu akan menghasilkan data produknya. Nah, data produknya ini nanti akan berupa sebuah tabel. Kemudian user juga akan melakukan sebuah input user dan hasilnya akan menghasilkan data user sebagai hasil output akhirnya dan bentuknya juga berupa tabel. Kemudian user atau admin juga bisa melakukan differentiate categories, di mana hasil akhirnya itu atau hasil outputnya dia akan menghasilkan data kategoris. Kemudian user juga dapat melakukan input customers dan data hasil outputnya itu berupa data customers. Kemudian di user juga bisa melakukan manage order dan menghasilkan output berupa data order dari customer, dan hal ini akan terjadi secara berkesinambungan dan secara berulang-ulang. Baik, ini next. Baik, kemudian ini memasuki untuk tampilan UI UX dari aplikasi yang kami buat di project UAS aplikasi komputer akuntansi. Ini merupakan tampilan login dari aplikasi UAS kami, dan di atas ada sistem inventory sebagai judul dan kami mengambil warna biru sebagai warna utama kami. Baik, next. Baik, ini adalah tampilan dashboardnya. Dapat dilihat ada judul dengan warna background warna merah dengan tulisan warna biru sistem inventory-nya. Kemudian seperti yang saya katakan, kami lebih mengutamakan warna biru atau biru kehijauan, sehingga background yang kami gunakan itu adalah warna biru kehijauan dan warna merah sebagai logo dari produk, user, dan kategori customer dan order itu kita menggunakan warna merah. Jadi ini merupakan perpaduan warna merah dan warna hijau kebiruan. Baik, ini merupakan tampilan dashboard kami, boleh next. Baik, ini merupakan tampilan produk list-nya. Di sini merupakan setelah kita memencet tombol produk sebelumnya, kita akan memasuki ke dalam sini, dan di sini juga sama. Kita menggunakan warna biru kehijauan dan warna merah sebagai warna background dari tampilan ini. Dan kita dapat memasukkan barang-barang yang kita produk yang kita ingin masukkan berdasarkan ID dan lain-lain. Baik, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Juven. Terima kasih. Oke, baik. Di sini seperti yang kita lihat ada tampilan kategoris list. Jadi ketika kita sebagai admin memencet button dari kategori akan muncul dan diarahkan ke bagian kategori sini. Jadi ketika muncul kategori list ini, kita cukup perlu menginput ID dan name-nya saja. Jadi ketika kita sudah menginput ID sama nama, kita tinggal klik tombol add. Jadi otomatis dia akan langsung masuk ke sistem. Kemudian kita juga bisa edit dengan mengklik button edit, dan untuk hapus klik button delete, dan untuk kembali ke home kita tinggal pencet button home. Next. Kemudian ada user list. Jadi di sini merupakan untuk tampilan user ya. Jadi sebagai user kita cukup menginput untuk username-nya, full name, kemudian password dan telepon. Dan sama juga sistemnya, jika kita ingin menambah user baru kita cukup mengisi data-datanya dan kita klik button add.
Kemudian untuk mengedit kita klik button edit, dan untuk menghapus kita klik button delete. Dan itu akan secara otomatis ke sistem. Next. Nah, yang ini adalah tampilan dari customer list. Jadi kita bisa mengecek customer ID sama nama-nama dari customer kita. Dengan untuk menginputnya, kita cukup menginput di sebelah kiri, yaitu ada customer ID, customer name, dan customer phone. Kemudian kita juga bisa menghitung dari jumlah orderannya, atau kita mau melihat dari jumlah dari total nilai belanjanya, dan juga bisa filter dari last order date-nya. Jadi kita bisa mengurutkan dari sesuai dengan keinginan kita. Next. Nah, kemudian ada tampilan dari customer list yang tadi, cuman ini lebih kerinci. Jadi ketika kita memencet dari customer list itu, kita bisa memilihnya. Kemudian kita bisa memfilter dari yang tadi untuk dari jenis barangnya atau dari jenis nilainya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kemauan kita. Sesuai dengan seperti kiri bawah bisa kita lihat untuk order date kita bisa filter, jadi sesuai dengan kemauan kita mau lihat di tanggal berapa. Jadi lebih mempermudah tanpa harus membuka satu persatu. Kemudian kita untuk menginput kita cukup klik button insert, dan untuk melihat order date kita cukup klik view order. Next. Nah, ini adalah tampilan dari view order jika kita klik button view order. Jadi akan muncul tampilan secara rinci dan lebih detail. Next. Oke, jika kita klik button dari print, maka akan muncul hasil print seperti ini. Jadi akan langsung otomatis muncul sales invoice-nya berdasarkan dari urutan nomor ID, customer ID, dan customer name. Dan juga kapan ordernya dan jumlah yang dilakukannya berapa. Next. Oke, selanjutnya adalah tampilan-tampilan website yang akan dipraktekkan oleh Ali, Joyce, dan Sela. Dipersilahkan Sela untuk share screen. Ya, ini aplikasi yang kami buat yang berjudul sistem inventory, dan di sana terdapat dua untuk pengisian, yaitu username dan password. Dan kita isi username dengan nama Joyce dan passwordnya 123. Login. Dan di sini ada 5 sistem inventory. Yang pertama saya jelaskan adalah produk. Dan produk ada banyak tempat isi, yaitu yang pertama kita bisa isi produk ID, produk name, produk quantity, produk price, dan description. Dan di sana bisa pilih makanan atau minuman dan lain-lain. Dan di sana ada 3 button penting, yaitu add, edit, dan delete. Dan search, di sana search berfungsi untuk kita mau search dengan, kalau misalnya minuman dia muncul minuman, kalau makanan dia muncul makanan. Dan refresh itu menjadi semula. Dan fungsi button hold untuk back ke tempat homepage. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Sela. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang bagian usernya. Nah, di sini tampilan user list ini adalah tampilan untuk kita memasuki aplikasi ini untuk tampilan loginnya. Nah, di sini ada penginputan untuk username, full name, password, dan telepon. Misalkan kalau misalnya sudah terisi semua, kita mau add di kolom ini, kita tinggal klik button add. Kalau misalnya kita mau mengubah, kita cukup klik dengan nama ini, otomatis nanti akan termuncul di sini. Setelah itu, pas kita udah ubah, kita klik edit. Nanti akan muncul user successfully update. Nah, untuk di delete, tekan button delete. Nah, saya balik ke homepage. Selanjutnya saya akan jelaskan kategoris. Kategoris di sini kita akan terhubung kepada produk yang akan kita input sebelumnya yang dijelaskan oleh Ali. Yaitu yang di sini ada kategori ID sama kategori name. Nah, di sini juga ada button add, edit, delete.
Nah, ini untuk tampilan kategori listnya untuk sekarang. Saya balik lagi ke homepage. Terus di sini kita ada customer. Nah, di sini ada customer list. Ini customer akan terhubung ke bagian order. Nah, di sini ada tabel text box untuk customer ID, customer name, dan customer nomor teleponnya. Nah, untuk menginput baru kita cukup menginput ulang di text box ini, kemudian kita klik button add, klik button edit untuk mengubah, dan delete untuk menghapus. Contohnya kalau misalnya kita mau lihat transaksi ini, si Joyce kita akan muncul nanti order account-nya totalnya berapa sama last ordernya berapa. Oke, saya balik lagi ke homepage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joyce. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang order. Jadi di sini bisa dilihat ada customer list, juga ada list produk, juga ada di bawahnya untuk sistem POS-nya. Terus contohnya misalnya coba salah klik yang Joyce itu salah. Ya, terus nanti kita masukkan order ID-nya, kita sendiri yang masukin order ID-nya. Di bawah salah. Masukin angka. 135 mungkin, 225, terserah deh. Ya, terus kita juga bisa ganti harinya, hari ini atau hari ke depan. Nah, terusnya kita membeli barang, misalnya kita beli Milo. Nah, saya mau beli 50. Pencet dulu salah Milonya. Klik 2 kali. Udah. Order. Ya, jadi angka misalnya Blue Band ini yang saya mau beli 5 ini udah tercatat di sistem POS-nya, juga di harganya juga langsung dikalikan, jadi langsung ada harganya di situ. Lalu kita pencet insert. Oke. Lalu kita buka view ordernya untuk melihat hasilnya. Hasilnya tadi nomor ID-nya itu 135. Nah, ini jadi sales invoice saya yang tadi saya beli. Tuh. Sekian dari saya balik lagi ke Rido ya. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang, sore, dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih.